Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izinkan kami dari kelompok 3. Pada malam hari ini kami akan memaparkan terkait mengenai tugas berkaitan dengan ujian akhir semester pada Universitas Cyber Asia. Pada kelompok 3 ini kami terdiri dari Andrew Situmorang, kemudian saya sendiri Agus Herianto, dan ada Prawito. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mereview dua jurnal internasional dan satu jurnal nasional. Pada kesempatan pertama ini saya akan memaparkan review jurnal yang pertama, yaitu mengenai rancang data warehouse untuk penunjang sistem informasi eksekutif pada Yayasan Ummul Qura di Depok. Ya, ini ditulis atau diterbitkan oleh Samsul Bahri dan Yamin Nur Yamin pada Jurnal Teknik Komputer tahun 2018. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sebuah data warehouse untuk menunjang pengambilan sebuah keputusan manajemen pada Yayasan Ummul Qura. Lalu, apa metodologi dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini? Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan top-down. Sumber data juga berasal dari Online Transaction Processing atau OLTP. Kemudian dilakukan proses extract, transform, dan loading atau ETL. Kemudian dimasukkan ke dalam Enterprise Data Warehouse atau EDW. Terhadap data tersebut dilakukan proses ETL lagi untuk disebar ke beberapa data yang terdapat dalam data mart tersebut yang digunakan oleh eksekutif untuk melakukan analisis atau yang disebut dengan online analytic processing atau disebut juga dalam kurung OLAP. Lalu apa sih hasil penelitian dari penelitian jurnal pertama ini? Hasil penelitian ini ialah terciptanya sebuah pangkalan data dan aplikasi yang dapat digunakan untuk dilakukan proses analisis terhadap informasi transaksional yang terjadi pada unit pendidikan di Yayasan Ummul Qura Depok yang digunakan sebagai pendukung proses pengambilan sebuah keputusan oleh pimpinan. Di dalamnya meliputi sebuah perancangan arsitektur logikal, kemudian perancangan arsitektur fisik, kemudian perancangan model data dimensional. Dengan adanya data warehouse, proses penyusunan laporan di Yayasan Obel Kuro ini menjadi lebih sederhana karena pengguna bisa melakukan customization report sesuai dengan yang dikehendaki, sehingga ada efisiensi waktu dari yang sebelumnya memerlukan waktu 1 bulan untuk membuat program baru atau 1 minggu untuk mengerjakan secara manual menjadi hanya 1 hari. Dengan demikian, Kepala Yayasan Ummul Qura dapat mengurangi sumber daya manusia dan biaya untuk kebutuhan penyusunan laporan. Kemudian, apa sih catatan atau future work di masa yang akan datang? Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut yang mengarah kepada pemanfaatan dari data warehouse untuk data mining. Dengan telah terbentuknya informasi yang terintegrasi di dalam data warehouse, pola-pola yang ada di dalamnya dapat digali lalu menghasilkan informasi penting untuk pengambilan sebuah keputusan. Berikutnya pada review jurnal yang kedua akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Saudara Prawito. Kepada Mas Prawito, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Agus. Untuk jurnal kedua dengan judul Factor Influencing the Successful Implementation of the Warehouse Management System atau WMS oleh Natesan Adia Pillai dari International Journal of Applied Information System 2020. Next, Bang. Oke, tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi Warehouse Management System atau WMS, khususnya pada penyedia layanan logistik dan rantai pasok. Kemudian dilakukan evaluasi faktor keberhasilan WMS sehingga dapat diimplementasikan di perusahaan-perusahaan multinasional lainnya. Metodologi dan sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis studi kasus terhadap sebuah perusahaan multinasional.
Perusahaan ini bergerak di bidang logistik dan rantai pasokan. Sumber data warehouse berasal dari data bisnis perusahaan multinasional. Studi kasus dikumpulkan dari dokumentasi proyek, diskusi, dan pembelajaran dari para ahli untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi WMS. Perusahaan telah memiliki menerapkan sistem WMS Tier 1, Tier 2, dan Tier 3 di fasilitas perbisnis dan kebutuhan pelanggan. Dari hasil penelitian, dengan kebutuhan pelanggan dan bisnis yang selalu berubah, penyedia telah menyadari pentingnya implementasi WMS. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi sistem WMS di penyedia layanan logistik dan rantai pasok, dan mengevaluasi faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi. Dalam evaluasi ini, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi WMS antara lain, yang pertama manajemen inventaris real time, yang kedua mengurangi kesalahan penanganan inventaris, yang ketiga proses pengembalian yang efisien, yang keempat pengiriman produk lebih cepat, dan yang terakhir peningkatkan kepuasan pelanggan. Jika berhasil diterapkan berarti dapat membuat perubahan pada proses warehouse dengan cara yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah atau efisien. Bagaimanapun prinsip dasar dari sistem warehouse tersebut tetap sama, yaitu menyediakan informasi untuk memungkinkan kontrol penggerakan material yang efisien di dalam warehouse. Catatan atau future work. Dipercayai bahwa artikel penelitian ini akan membantu para peneliti dan para profesional di industri logistik dan rantai pasok untuk mempelajari pelajaran ini dan membuatnya dapat diterapkan di masa depan untuk diimplementasikan WMS yang sangat sukses. Dengan mengikuti alur teknologi, penelitian terkait WMS pada perusahaan multinasional dapat dikembangkan. Oke, untuk jurnal ketiga akan disampaikan oleh Mas Andrew. Terima kasih Mas Prabuto. Saya akan melanjutkan pada jurnal ketiga dengan judul Use of Data Warehouse and Data Mining for Academic Data, a case study at a national university yang ditulis oleh Prima Satria Eda Stama, Amit Kumar Budat, dan Giandari Maulani pada International Journal of Cyber and IT Service Management pada tahun 2021. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mempermudah eksplorasi data akademik UNAS melalui data warehouse yang mana jika mengandalkan data operasional saja pada bidang akademik tidak akan cukup. Kemudian diimplementasikan dengan teknik data mining. Penerapan teknik data mining dimaksudkan untuk mengungkap pengetahuan yang sebelumnya tersembunyi di warehouse. Metodologi dan sumber data yang diterapkan pada jurnal ini yaitu metode yang digunakan secara tidak spesifik disebut dalam penelitian ini. Namun diketahui bahwa metode penelitian yang digunakan antara lain pengumpulan data dari Universitas Nasional UNAS Jakarta, menganalisis data, merancang data warehouse, dan implementasi data mining. Sumber data didapat dari database akademik yang terdiri dari seluruh data akademik UNAS. Dipisahkan agar kinerja sistem tidak mengganggu database operasional. Hasil penelitiannya yaitu penelitian ini menghasilkan data warehouse yang komprehensif dengan aplikasi pelaporan informasi berbasis web. Selanjutnya, teknik data mining digunakan untuk menganalisis data warehouse yang telah dibuat. Hasil dari penerapan data mining adalah timbulnya pola karakteristik mahasiswa yang mengambil program peminatan tertentu. Hasil dari penelitian ini ditemukan pola yaitu yang pertama, mahasiswa yang mengikuti program peminatan manajemen pendidikan dan manajemen keuangan berasal dari mahasiswa yang kebanyakan mendapat nilai C pada mata kuliah pengantar akuntansi. Yang kedua, mahasiswa yang mata kuliah akuntansi biaya memiliki nilai A, lebih besar kemungkinannya untuk mengambil program peminatan MK. Karena mata kuliah akuntansi biaya merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi dasar dari program peminatan MK. Yang ketiga, program peminatan Human Resource Management tidak memberikan hasil karena kombinasi item yang dihasilkan dalam program peminatan HRM tidak sesuai dengan minimum support yang diterapkan yaitu 10%.
manajemen operasi tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena jumlah data yang kecil, hanya 33. Catatan atau feature work, adanya data warehouse di UNAS mempermudah prosedur pelapor dengan untuk mengubah laporan sesuai preferensi, pengguna mengurangi waktu pelaporan dari 1 bulan jika dilakukan secara manual atau 1 minggu jika dilakukan dengan membuat program baru menjadi hanya 1 hari. UNAS pasti akan menghemat uang dan hal sumber daya manusia dan biaya persiapan laporan sebagai akibat dari keadaan ini. Analisis data lebih lanjut berhasil dilakukan dengan menggunakan teknik data mining dengan menggunakan informasi yang tersimpan di gudang data UNAS untuk mengetahui pola khas mahasiswa yang menempuh berbagai program peminatan di program studi manajemen di UNAS. Data warehouse dapat menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan teknologi di bidang akademik, khususnya untuk universitas menampung data akademik dengan jumlah banyak. Diharapkan ke depannya akan mempermudah universitas dalam merancang warehouse untuk diterapkan dengan teknik mining untuk mengetahui data yang tersembunyi dalam. Baik, demikianlah tadi pemaparan kami terkait review 2 jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Kurang lebihnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.